Ibunya mau menyusui, tetapi banyak masalah, banyak kendala sehingga dia tidak bisa memberikan ASI selama yang dia inginkan. Chest to chest, yang artinya perut bayi itu adalah menempel di perut ibunya. Jadi ada kontak. Nah, ataupun kalau misalkan mungkin tidak memungkinkan ke daerah perut, bisa kontak ke bagian dada ibunya. Fore milk, terus dilanjutkan dengan hind milk. Hind milk itu yang belakangan, itu komposisi lemaknya lebih tinggi. Jadi harusnya si anak itu menyusu dari awal sampai akhir. Kemudian sering-sering untuk disusuin oleh ibunya, walaupun ASINya tidak keluar, tapi bonding, perlekatan, dan posisi itu dilatih terus sehingga dapat mencapai suatu posisi perlekatan yang benar nih. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, pemberian ASI pada kehidupan pertama seorang manusia atau bayi ini begitu penting. Makanya memang dianjurkan, bahkan kalau bisa diwajibkan ya untuk memberikan ASI eksklusif. Namun memang banyak juga kondisi-kondisi yang membuat ada kendala-kendala untuk ibu memberikan ASI. Nah, ini kita akan bahas hari ini, manfaatnya apa dan bagaimana sih support dari orang sekitar juga untuk bisa membuat ibu bisa memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Ini juga bertepatan pada pekan ASI ya, dari tanggal 1 sampai 7 Agustus. Oke, sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar menyusui. Pastinya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh dokter kita hari ini. Ada Dr. Rose Grenchen, MKPED, SPA, konselor laktasi dari Secia Hospital. Kita sapa terlebih dahulu dokter kita. Halo dokter, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, selamat datang di Bincang Sehati. Terima kasih. Hari ini kita bahas tentang ASI ya. Bagaimana ini bukan cuma kegiatan ibu memberikan asupan nutrisi, tapi juga nutrisi batin untuk si bayi sebenarnya ya. Tapi kita bahas dulu beberapa mitos atau fakta yang mungkin selama ini masih salah dipahami oleh masyarakat. Baik. Yang pertama, mitos atau fakta dok, kalau menyusui itu mudah. Kan istilahnya sumber dayanya sudah ada dan memberikannya juga nggak sulit gitu kan. Jadi banyak orang yang berpikir kadang-kadang, kok nyusuin aja susah sih, apa sih kendalanya? Sebenarnya mitos atau fakta kalau dibilang menyusui itu mudah dok? Menurut saya sih itu masih mitos ya. Mitos ya? Ya, karena memang setiap individu dari ibu ini kan berbeda ya. Masing-masing individu memiliki kondisi fisik dan psikologis yang berbeda pula. Jadi kita harus ingat bahwa proses menyusui itu kan butuh proses. Semua proses itu tidaklah mudah. Biasanya ada sebagian ibu nih ketika kondisi lingkungan keluarganya tak kalah tidak mendukung, biasanya ini menjadi perkara sulit bagi ibu itu untuk menyesuaikan diri dan juga untuk mengontrol egonya sendiri agar dapat memberikan ASI secara eksklusif. Jadi ini bisa dibilang mitos ya, karena nggak semudah itu. Kita sebagai seorang ibu aja kayaknya struggle banget untuk bisa memberikan ASI yang cukup dan berkualitas Benar untuk si sekali. bayi. Makanya kita butuh banyak orang karena nggak mungkin sendirian. Oke, sudah terjawab ya. Jadi mitos tidak semudah itu memberikan ASI atau menyusui. Selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau nyeri saat menyusui itu wajar. Nah nyerinya nih kan bahkan kadang-kadang itu tuh cobaan terberat pasca melahirkan, yaitu nyeri ketika menyusui itu gitu ya. Apakah ini bisa dibilang wajar atau sebenarnya ada yang salah? Baik, ini nyerinya kan banyak juga bagiannya ya. Nanti mungkin kita akan bahas juga di topik utama kita. Nyerinya mulai dari puting, nyeri di area lainnya gitu ya. Tapi bisa dibilang wajar nggak sih ketika ada nyeri saat menyusui? Dari segi proses menyusui itu sendiri ya, kita kan memang harus ada posisi, kemudian penempatan bayinya, perlekatannya juga itu perlu diperhatikan. Jadi kadang-kadang kalau misalkan memang posisi dan perlekatan si bayi ini tidak tepat, bisa membuat rasa nyeri atau mungkin menimbulkan luka lecet kemudian harinya. Iya.
Jadi itu ada kemungkinan bisa terjadi, namun sebenarnya tidak wajar. Kalau misalkan terjadi nyeri pada saat proses menyusui, berarti mungkin ada sesuatu nih yang harus lebih diperbaiki lagi dalam prosesnya. Berarti ada yang salah nih kalau kegiatan menyusui bisa menyebabkan rasa nyeri gitu ya. Benar. Jadi harus ada yang mungkin ada dievaluasi lagi baik dari posisi, perlekatan dan segala macam. Nanti kita bahas juga lebih lanjut ya dok ya. Baik, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau saat sakit ibu tuh nggak boleh menyusui. Kan kadang-kadang bingung ya kalau misalnya lagi sakit, kita aja imunnya lagi turun. Terus mungkin ada masalah di tubuh kita takut menularkan. Atau mungkin nutrisi kita jadi nggak cukup. Jadi banyak pertimbangannya akhirnya udah deh saya lagi sakit saya nggak nyusuin gitu ya. Sebenarnya ini mitos atau fakta? Nah kalau yang ini bisa mitos bisa dikatakan mitos dan fakta. Karena sebenarnya semua tergantung dari jenis penyakit yang dialami si ibu. Nah ada beberapa kondisi penyakit yang memang disarankan untuk berhenti menyusui untuk sementara waktu. Seperti contohnya misalkan ibu mengidap virus atau virus yang contohnya sangat menular, contohnya virus HIV, virus Ebola, atau mungkin kondisi ibu pada saat itu benar-benar dalam kondisi kesakitan berat sehingga tidak memungkinkan si ibu untuk menyusui pada saat itu. Nah, tetapi kalau untuk sakit-sakit yang ringan, mungkin dalam hal seperti batuk, pilek, diare, atau mungkin sakit tenggorokan dan sebagainya, tetap disarankan ibu selalu menyusuin si bayi. Jadi lihat kondisinya juga ya, kita nggak bisa menyamaratakan juga ya dok ya. Gak boleh nyalain si ibu juga yang akhirnya jadi kayak merasa bersalah karena nggak menyusui bayinya. Atau mungkin lebih baik berkonsultasi dengan konselor laktasi agar bisa tahu nih saya masih boleh nyusuin nggak dengan kondisi ini. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau ASI itu bisa tidak cukup. Jadi kan kadang-kadang aduh bayinya nyusu terus, nanti ASINya habis gitu ya. Sebenarnya ini mitos atau fakta? Kalau itu mitos. Mitos ya dok? Iya. Okay. Soalnya pada bayi itu memang ada masa-masa tertentu di mana bayi itu mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi pada saat seperti itu atau mungkin pada awal-awal kehidupan ya, pada masa 0 sampai 3 bulan, si bayi ini justru boleh kita sebut sebagai cluster feeding. Jadi cluster feeding itu dia bayi akan menghisap menyusu sebentar, kemudian beristirahat mungkin 30 menit dan kemudian akan kembali meminta menyusu lagi. Nah sebenarnya si bayi ini adalah perilaku cerdas si bayi dalam hal untuk mengejar kebutuhan untuk perkembangan tubuhnya. Jadi bukan karena ada sesuatu yang salah dengan kualitas ASI ataupun kuantitas ASINya sendiri gitu. Jadi tidak cukup kalau cuma gara-gara itu ya, gara-gara bayi sering menyusu. Kalau tidak cukupnya mungkin ada yang lain. Gitu ya, justru kalau bayinya sering menyusu, otomatis suplai ASINya akan bertambah, ya distimulat juga, bertambah seiring dengan kebutuhan ASINya dari si bayi. Sudah terjawab semua nih yang mungkin selama ini masih salah dan masih bingung benar atau enggak, maju mundur untuk para ibu ya, sudah terjawab semua. Semoga ini bisa membuka mata kita tentang bagaimana memberikan ASI dengan tepat. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang topik utama kita tentang pentingnya ASI ya dok, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang pentingnya dan manfaat ASI. Dan ini memang bertepatan juga dengan Pekan ASI. Dan ini pastinya ditunggu-tunggu fakta-fakta menarik dan juga info-info yang edukatif untuk para ibu di rumah yang mungkin sekarang sedang menjalani ASI eksklusif, lagi berjuang ya untuk ASI eksklusifnya. Nah, kita juga membuka line telepon untuk berkonsultasi langsung dengan dokter-dokter kita hari ini di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Oke, kita sudah kedatangan satu lagi dokter yang akan membahas tentang ASI.
Kita sapa terlebih dahulu ada Dr. Naomi Esternita Fauzia Dewanto, SPA Konsultan, neonatologis dan juga merupakan Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Pak Dika, selamat pagi para pemirsa semua dimanapun berada. Aduh, seru banget nih. Selamat bergabung di Bincang Sakti dan masih juga dengan dokter kita, Dr. Rose Grenchen, MKPAD, SPA, spesialis anak dan juga konselor laktasi dari Seci Hospital. Oke, kita bicara tentang ASI. Aku mau ke Dr. Naomi dulu, Dok. Yes. Kalau kita bicara tentang memberi ASI, ini kan sebenarnya suatu hal yang ya sudah lahiriah gitu ya. Tapi apakah di zaman sekarang yang udah 2024, zaman milenial udah ke arah Gen Z gitu ya, pandangan untuk memberi ASI eksklusif ini masih sangat tinggi awareness-nya atau malah berkurang? Oke, sebenarnya banyak sekali ibu-ibu yang udah lebih aware ya bahwa ASI itu sangat bagus dan memang malahan mereka lebih banyak cari info ya lewat medsos dan lain. Justru ini kita mau meluruskan, jangan sampai keliru. ASI memang yang terbaik, makanya memang semua, cuma kendalanya adalah yang bisa bertahan sampai ASI eksklusif itu tidak banyak. Jadi banyak ibu yang mau menyusui tapi mungkin banyak kendala dalam perjalanan proses menyusui itu. Itulah sebabnya sesuai juga dengan tema Breastfeeding Week tahun ini, Closing the Gap, breastfeeding support for all. Karena mungkin ibu-ibunya mau menyusui tetapi banyak masalah, banyak kendala sehingga dia tidak bisa memberikan ASI selama yang dia inginkan. Padahal sebegitu hebatnya ya manfaat dari ASI. Nah ini mungkin ke Dr. Rose dulu nih, manfaat ASI. Mungkin orang ya udah tahu lah manfaat ASI, nutrisinya udah paling baik untuk si bayi. Tapi banyak yang berpikir, aduh kalau ASI doang cukup atau enggak, aduh ASI doang nanti bayinya enggak gemuk, kan kayak gitu banyak ya Dok ya. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, apa saja sih komposisi ASI yang bisa dibilang jadi holy grail-nya untuk seorang bayi atau manusia pertama? Baik, jadi kalau kita bahas soal ASI nih, sebenarnya ASI kan kita sudah tentunya sudah tahu ya, itu adalah produk lagi alami yang diberikan Tuhan nih kepada si bayi. Nah, dari ASI itu sendiri tentunya dia memiliki banyak komposisi nutrisi seperti protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga enzim-enzim serta antibodi yang sebenarnya sudah cocok nih untuk si bayi karena memang itu adalah produk alamiah yang sudah dibentuk oleh ibunya kepada si bayi. Jadi untuk dengan segala komposisi yang lengkap itu, tentunya ASI memiliki manfaat yang besar, Mbak Gita. Jadi manfaat yang pertama itu kalau untuk bayinya sendiri, tentu dia akan meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya, kemudian juga membuat si bayi ini dapat mempertahankan berat badan yang lebih ideal, kemudian juga untuk suatu asupan nutrisi yang utama dan yang paling sesuai nih untuk bayi, terutama khususnya pada usia 0 sampai 6 bulan. Jadi memang di awal-awal ini ya nutrisi yang terbaik itu ya, yang pertama ya dari si ibu gitu. Nah dokter, kalau kita lihat ini kan ada satu kandungan yang disebut kolostrum ya. Nah ini kan juga yang, aduh kalau saya nggak bisa kasih itu gimana gitu. Nah sebenarnya kalau di awal-awal ini kita kan ada juga yang gagal untuk memberikan kolostrum pertama. Tapi apakah sekarang sudah ada solusinya untuk si bayi tetap mendapatkan itu dari ibunya? Oke, kalau semua ibu akan mengeluarkan kolostrum. Jadi setiap ASI yang keluar di awal itu namanya kolostrum. Cuma mungkin ada beberapa yang tidak langsung keluar di hari pertama. Atau keluarnya sangat sedikit. Tetapi meskipun itu sangat sedikit, itu gizinya sangat tinggi. Jadi ada yang namanya laktogenesis namanya. Nah itu di awal dia akan keluar, tapi tidak banyak. Biasanya baru mulai banyak tuh setelah 30-40 jam. Baru mulai proses itu meningkatkan produksi ASI-nya. Makanya sejak awal harusnya sudah ada stimulasi yang menyebabkan hormon prolaktinnya akan naik. Kalau hormon prolaktinnya naik pasti akan mempercepat pengeluaran ASI yang awalnya disebut kolostrum.
Jadi memang harusnya dilakukan sebelum bayi lahir dong. Sebelum bayi lahir, artinya proses mendukung menyusui itu memang dimulai dari hamil. Artinya memang dari antenatal care, diedukasi ke orang tua. Kemudian pada saat lahir juga dia harus IMD. Kemudian setelah lahir dia harus distimulasi meskipun belum keluar, tapi dengan bayi menghisap itu stimulasi. Sehingga pengeluaran ASI akan naik. Jadi memang harus dibantu dan ibunya sendiri harus mengerti bagaimana supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Nah ini kadang-kadang kalau kita mendengar kata menyusui, seakan-akan ya itu cuma tugas ibu. Iya betul, itu yang suka salah. Nah kalau tadi dokter bilang kan ini orang tua harus mengerti. Orang tua tuh ada ayah, ada ibu, Betul. bahkan ada support system dari Iya benar. Nah ini yang gimana sering, nih dok? Memang jadi gini, itu kita mulai semua tuh punya peran. Ya. Baik ibunya sendiri jelas dia harus mengerti kenapa dia harus memberikan ASI sehingga dia punya motivasi. Ayah juga ada yang namanya breastfeeding father. Iya. Bukan artinya si ayah yang memberikan ASI, tetapi dia harus support istrinya supaya bagaimana dia bisa ya nggak sendirian. Kemudian yang sering juga jadi penghalang adalah orang tua atau mertua kan. Iya banget. Iya. Curcol ntar nih ya. Terus dok? Iya kan, orang tua atau mertua gitu, aduh anaknya nangis aja udah stop, jangan nyusuin, kasih sufor aja nggak keluar tuh ASInya. Nah pada antenatal care seharusnya itu udah ada bimbingan menyusui. Jadi sebaiknya memang Obgyn juga punya peran nih. Obgynnya juga memberikan penyuluhan dan dia harusnya di trimester 2 atau 3 dia mengirimkan si ibu untuk konsultasi ke dokter anak atau klinik laktasi supaya si ibu dapat pengetahuan bagaimana sih nanti kalau saya proses menyusui saya akan menghadapi apa. Terus juga kalau ASInya di awal belum mancur-mancur seperti itu tuh normal. Kalau nanti berat badan bayinya turun di awal itu normal, tapi kan kita tetap harus memantau. Nah, peran dokter dan dokter anak juga sangat yang besar, ya? Ini si bayi yang merawat si bayi juga tentunya sangat besar. Kalau dokter atau dokter anaknya sendiri, wah nggak ada bu ASInya udah formula. Nah, jadi semua harus bekerja sama. Juga support system dari rumah sakit, dari pemerintah. Jadi semua punya peran sebenarnya. Jadi sekali lagi statement keberhasilan menyusui itu bukan hanya tugas ibu. Gitu. Di tempat kerja juga gitu kan. Iya. Karena risetnya mengatakan sekitar 45% ibu-ibu itu mengalami kegagalan menyusui setelah masuk kerja. Iya betul, betul banget. Kayaknya perlu digarisbawahi ya. Karena mungkin di tempat bekerjanya tidak mendukung, tidak ada ruangan dan tidak memberikan kesempatan. Padahal itu kan sudah ada undang-undangnya bahwa semua yang mempekerjakan pekerja wanita harus mempersiapkan support system seperti itu. Jadi ini luas banget untuk bisa mendukung seorang ibu melakukan tugasnya menyusui, nggak cuma ibu aja atau cuma ayah ya sebagai orang tua, ada keluarga lain. Betul. Bahkan sampai ke ya lini luar ya, eksternal ada kantor. Oke, kalau kita bicara tadi dokter Naomi bilang bahwa ya memang harus ada di edukasi, lalu manajemen risikonya juga harus tahu gitu kan. Yes, teorinya tahu, tapi ketika anak sedang digendong, apalagi ini adalah pengalaman pertama, tetap aja saya bingung gitu ya. Coba nih dokter Rose, mungkin ada nggak sih hal-hal yang bisa jadi tips gitu ya ketika ibu baru pertama kali menyusui, baik itu dari posisi, perlekatannya seperti apa, dan memastikan ini benar loh menyusuinya. Baik Mbak Gita, jadi memang yang poin yang paling penting dalam menyusui ini sebenarnya si ibu ini harus memahamin dulu nih posisinya si bayi dan juga apakah perlekatannya sudah efektif belum untuk si bayi agar dapat menghisap dan nyaman tentunya. Karena ya seperti yang penyebab si bayi ini nggak mau menyusui itu biasanya kalau si bayi merasa tidak nyaman. Jadi ketika dia mau menghisap, mungkin mulutnya sangat menjauh dari payudaranya, itu membuat si bayi nggak nyaman dan akhirnya jadi nggak mau menyusui. Dan tentunya hal ini membuat si ibu jadi berkecil hati, stres, dan merasa oh mungkin ASI saya kurang bagus, kurang enak, atau si bayi nggak mau, atau bagaimana gitu. Jadi nah kembali lagi posisi nih.
Posisi yang benar itu sebenarnya adalah dimulai dari kepala si bayi. Ketika kita menggendong si bayi, itu kepala ataupun dagu si bayi itu harus berhadapan dengan puting ibu. Dagu ya, harus berhadapan dengan puting. Benar. Jadi muka bayi menghadap ke payudara, kemudian dagu ataupun area sekitar mulut itu berhadapan ke daerah puting ibunya. Dan setelah itu adalah chest to chest, yang artinya perut bayi itu adalah menempel di perut ibunya. Jadi ada kontak. Nah, ataupun kalau misalkan mungkin tidak memungkinkan ke daerah perut, bisa kontak ke bagian dada ibunya. Gitu. Nah, yang ketiga adalah ketika si bayi sudah berposisi seperti itu, kita dapat melihat bahwa alignment dari telinga, leher, dan juga bahu si bayi ini dalam satu garis lurus. Nah, ketiga poin itulah yang menentukan posisi si bayi sudah cukup benar gitu. Nah, yang kedua adalah perlekatan. Iya, ini dia masih perlekatan itu yang kadang-kadang suka jadi masalah nih. Jadi posisi udah benar, tapi si bayi melekatnya kurang bagus gitu. Nah, jadi perlekatan itu mungkin poin-poin yang perlu ibu-ibu ketahui itu adalah dari areola payudara itu sebenarnya yang bagian atas akan tampak lebih lebar daripada lebih luas nih daripada yang bagian bawahnya. Kemudian mulut bayi diharapkan benar-benar terbuka, bibir bawahnya memutar ke bawah, kemudian seluruh areola masuk ke dalam mulut bayi. Jadi posisi si bayi ini sebenarnya ketika dia menghisap payudara, dia bukan hanya menghisap tapi dia sedang memerah. Jadi lidah si bayi ini ibaratnya kayak lidah kucing yang sedang minum susu nih dari mangkok. Jadi si bayi ini akan melakukan proses pergerakan lidah dan juga menjepitnya ya kan. Jadi payudara ibu itu harus berada di antara lidah dan juga rahang. Oleh karena itu kalau posisi perlekatannya salah, kadang-kadang efeknya jadi itu, luka lecet, nyeri, membuat ketidaknyamanan antara bayi dan ibunya juga gitu. Itu yang tadi kita sempat bahas juga bahwa nggak wajar kalau sampai ada rasa atau sensasi nyeri ya. Oke, ini makin seru sih dan kendalanya tuh banyak banget ketika ibu menyusui. Nggak cuma masalah ini ya, nggak cuma masalah cukup atau enggak, permasalahan ya berita-berita yang salah atau yang salah kaprah ini juga membuat hambatan besar untuk ibu memberikan ASI bahkan sampai ke tahap eksklusif. Nanti kita bahas lebih jauh tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, masih bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang pentingnya ASI. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Oke, kita masih bersama dengan dokter kita, Dr. Rose Grenchen, MKED SPA, spesialis anak dan konselor laktasi dari Seci Hospital, dan juga Dr. Naomi Esternita Fauzia Dewanto, SPA konsultan neonatologis yang juga merupakan ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia. Aku mau ke Dr. Naomi dulu nih. Dok, kan sering ya kita tuh kalau lagi menyusui ditungguin gitu ya sama banyak keluarga ya. Intervensinya juga banyak gitu. Kadang-kadang nyusuin jangan sebelah aja, ganti-gantian gitu kan. Terus kadang-kadang kita kan berpikir cukup nggak ya kan, soalnya kalau dilihat dari kandungannya, kalau kita memerah aja kelihatan ya mana yang susunya lebih cair, mana yang lebih kental. Kalau anak saya ganti-gantian gimana? Tapi mau nggak mau karena balik lagi intervensi untuk banyak ibu suara-suara, iya, bisikan setan. Nah, lurusin deh dok, yang benar tuh gimana? Apakah benar harus bergantian ketika kita fase menyusui atau gimana? Ya, jadi gini. Dalam proses penyusui dari payudara penuh itu ada yang namanya fore milk, terus dilanjutkan dengan hind milk. Hind milk itu yang belakangan, itu komposisi lemaknya lebih tinggi. Jadi harusnya si anak itu menyusu dari awal sampai akhir. Di satu payudara? Di satu payudara sampai dia dapat lemaknya dapat istilahnya. Jadi kalau dia hanya nyusu 5 menit, 10 menit di satu payudara, terus pindah ke satunya lagi, dia dapat fore milk lagi, lemaknya ketinggalan, nggak dapet. Jadi yang benar adalah dia nyusu sampai habis di satu payudara, kalau masih mau baru pindah ke sebelahnya. Tapi intinya selalu harus
pengosongan payudaranya harus betul. Jadi harus sampai kosong. Kenapa? Supaya dia feedback ke otak, bilang, wah udah habis nih. Jadi otaknya memproduksi hormon untuk memproduksi ASI lagi. Jadi kalau nggak sampai kosong pun, jadi feedbacknya juga, wah santai, masih banyak stoknya. Jadi kayak otaknya nggak terpicu untuk memproduksi ASI lebih banyak. Jadi selain memang si anak dapat fore milk dan hind milk harusnya, dan itu juga memicu produksi ASI jadi banyak. Makin sering dikosongkan, makin banyak produksinya. Gitu. Jadi bukan cuma masalah estetika sebenarnya kadang-kadang ya. Berpikirnya seperti itu gitu ya. Atau misalnya biar dapat nutrisi yang tepat itu ya benar-benar harus dikosongkan sampai tuntas. Karena ada fore milk dan hind milk, di mana kandungan hind milk lemaknya lebih banyak. Nah dok, kadang-kadang kan kalau nyusu yang satu suka netes-netes ya dok. Kampung. Boleh di kampung kan? Boleh. Boleh banget kan? Boleh. Nah itu dia, ini jadi jawaban juga ya untuk para ibu di rumah yang mungkin masih bingung, sebenarnya saya harus ikutin yang benar yang mana gitu ya. Oke, saya ke Dokter Rose. Dok, kalau kita bicara tentang menyusui ini gitu ya, kadang-kadang kan ibu-ibu tuh harus, apalagi kalau udah mau masuk kerja gitu ya, kayak harus kejar setoran gitu. Nah sebenarnya waktu untuk memerah ASI yang tepat tuh kapan? Kadang-kadang kita udah habis nyusuin ya udah deh sekalian, atau mungkin sampai akhirnya ibu kurang tidur, badan capek, kok lama-lama susunya dikit gitu kan. Sebenarnya kalau dokter bisa kasih tips, kapan sih waktu yang tepat untuk ibu menyetok ASI-nya? Nah jadi Mbak Gita, kalau misalkan kita bahas tentang waktu nih, jadi ketika bayi lahir tentunya dia setiap jam pengen nyusuin dong. Karena kembali yang seperti saya sebutin tadi bahwa dia mengalami perkembangan yang cepat gitu. Nah kalau misalkan nanti waktunya ketika ibu sudah mulai mau bekerja, tentunya mungkin si bayi udah berusia sekitar 3-4 bulan. Dimana frekuensi menyusunya udah nggak setinggi pada saat dia baru lahir, dan juga si ibu sudah memiliki waktu yang istirahat yang sudah lumayan banyak. Namun jangan lupa bahwa untuk memerah ASI itu perlu reguler. Artinya kita harus melakukannya sesuai dengan jarak waktu yang sama gitu. Jadi semisalkan ibu nih pengen nyetok untuk ketika jam kerja dia nanti ketika mungkin usia si bayi umur 5 bulan, ibu mau mulai masuk kantor, ketika itu mungkin pada saat 4 bulan atau 3 bulan, si ibu ini sudah boleh mulai melihat nih apakah kebutuhan bayinya ini cukup nggak dengan ASI yang dia hasilkan saat itu. Kalau misalkan si bayinya ternyata cukup dan si ASInya masih tetap berlebih, ibu dapat memerah setiap 2-3 jam sekali secara rutin. Gitu. Seperti yang tadi Dokter Naomi jelaskan juga bahwa payudara itu kan punya fore milk dan hind milk. Jadi ketika si bayi menyusu sampai ke hind milknya di satu payudara dan sudah merasa puas atau kenyang, mungkin ibu itu boleh memerah yang payudara yang satunya lagi untuk menyetok berikutnya gitu. Dan kalau misalkan pada berikutnya produksi si ibu juga masih ada, berarti yang stok tadi ini bisa disimpan nih untuk berikutnya nanti pada saat dia bekerja gitu. Tapi jangan lupa bahwa memerah ASI itu perlu periode waktu yang reguler. Jadi bukan pada saat ibunya ngantuk pada malam hari, terus tiba-tiba dia dari jam 9 malam sampai jam 5 itu dia nggak memerah. Tiba-tiba pagi-pagi dia pengen nyetok nih untuk jam kerjanya, terus setiap jam dia nyusuin si bayi, sambilan dia perah juga setiap jam. Kayak gitu mungkin itu yang sering salah ya, yang dipraktikkan dalam sehari-hari gitu. Oke. Kita bisa tahu bayi itu cukup gitu ya. Kadang-kadang kita nggak, aduh ini kenyang gak sih bayinya gitu ya. Bisa tahu tuh dari mana sih Dokter Naomi? Bisa tahu si bayi ini cukup gitu ya dengan ASI ibunya. Oke, kita bisa lihat dari sehari-hari yang gampang, biasanya kita lihat dari pipisnya kan. Pipisnya cukup 5-6 kali per hari, dan juga kita harus monitor berat badan kan. Makanya pentingnya kontrol, kita tahu dia nih usia berapa, karena tiap rentang usia ada requirement kenaikan berat badan. Let's say misalnya 0-3 bulan dia harus naik sekitar 700 sampai 1000 gram, ya sekitar 25 gram per kilo per hari. Jadi kalau dia tidak sampai ke situ, kita kan mesti plot di grafik juga kan. Dia naiknya berapa banyak. Kalau dia kurang ya berarti kita mesti analisis. Kenapa ini? Apakah suplai ASI-nya yang kurang atau cara transfernya yang salah? Karena transfer biasanya
yang sering terjadi, yang bikin masalah sekitar udah 3 bulanan gitu, si bayi udah lebih gampang terdistract. Nah, Jadi kalau ibunya nyusuin terus ada orang lewat atau ada bunyi, terus dia langsung wah berhenti, terus dia Iya. nggak nyusu lagi. betul. Main-main. Nah, sehingga lemaknya nggak dapet kan. Betul. Nah, itu yang seperti itu bikin berat badan naiknya tidak optimal. Kita taunya dari mana? Dari hasil penimbangan berat badan. Dan juga Grafiknya harus benar ya. Iya, jadi emang harus dievaluasi tumbuh kembangnya, Jadi nggak bisa pakai perasaan ya dok ya, Iya. harus jelas datanya. ditimbang. Betul, jadi Dan bisa kelihatan. lihat dia ya bayi kenyang kan beda ya, nggak rewel juga. Terus juga lihat pupnya, lihat urinnya, Hmm. pipisnya. Nah ini kan kadang-kadang kita, apalagi kalau lagi kontrol ya, suka ya ibu-ibu bergosip lah ya, oh bayinya nyusunya banyak ya, saya kok enggak ya. Kadang-kadang kita tuh membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Itu tuh kan yang suka jadi masalah juga kan ya dok ya. Kadang-kadang bingung nih, apa bayi saya nggak suka nyusu? Ini yang salah bukan, bayi mah nggak salah ya. Yang salah cara saya, atau memang selera bayi saya yang nggak sebanyak dengan bayi lain dok? Yang sering itu adalah persepsi ibunya yang salah, namanya persepsi ASI kurang. Jadi sering sekali gagal menyusui eksklusif karena dia merasa ASInya nggak cukup. Itu persepsi ASI kurang. Persepsi. Nah makanya harus dilihat objektifnya dengan berat badan. Kalau lihat anak orang gemuk, yang sering tuh mertua gini ya. Anak tetangga tuh umurnya sama, gendut banget, dia minum formula. Nah, gitu Valid kan? itu, Dok, valid. Iya kan? Jadi sebenarnya kita nggak usah bandingin sama anak orang, kita lihat aja ini anak ada di grafik sesuai nggak. Kalau udah di grafiknya oke, ya udah nggak usah pusing-pusing bandingin sama anak orang. Justru yang dibandingin dengan grafik requirement-nya oke nggak, gitu. Kasihan lah bayi dibanding-banding, kita aja nggak suka. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kita masih bersama di Bincang Sehati, masih bahas tentang pentingnya ASI dan masih bersama dengan dokter-dokter kita hari ini. Tapi sebelum itu saya juga mau buka line telepon ke Anda di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih dengan Dr. Rose Grenchen, MCAT PAT SPA, spesialis anak dan konselor laktasi dari Suci Hospital, dan juga Dr. Naomi Esternita Fauzia Dewanto SPA, konsultan neonatologis dan juga Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke, kita masuk ke kendala nih ya. Banyak banget kendalanya, nggak cuma tadi omongan simpang siur, mandang mending, banding-banding gitu ya. Tapi kadang datang dari yaitu persepsi ibu yang salah tentang bagaimana kayak saya mampu nggak ya gitu ya. Saya mampu nggak ya untuk bisa memberikan ASI eksklusif pada anak saya dengan kualitas yang baik, kuantitas yang cukup gitu. Nah biasanya apakah masalah ini sering terjadi dan sering keluar gitu dari si ibu? Tentu ya Mbak Gita, jadi dalam praktek sehari-hari memang pasien ataupun ibu-ibu ini ya keluhannya seperti itu. Jadi mereka selalu merasa ASI yang mereka berikan mungkin kayak volumenya kurang cukup, kemudian apakah mungkin rasanya kurang enak ya dok, kok bayi saya ini nggak mau menghisapnya. Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sering kita hadapin dalam praktek sehari-hari memang Mbak Gita. Nah untuk itu maka kita harus meluruskannya. Sebenarnya untuk volume ASI itu kan dia secara dari waktu ke waktu dia akan bertambah. Kalau misalkan dia baru lahir, mungkin produksinya tidak begitu banyak. Mungkin hanya sekitar 5 sampai 15 mili. Kemudian setelah si dedek bayinya sudah 3 bulan ke atas, 3 bulan ke atas tentu produksinya akan lebih banyak lagi. Bahkan satu kali pemberian itu atau satu kali perah bisa 60 sampai 100. Nah, jadi memang persepsi itu yang harus kita luruskan. Bahwa ibu-ibu yang baru habis melahirkan, jika ASI-nya tidak keluar itu masih normal atau masih dalam batas wajar nih. Tetapi stimulasi yang harus kita berikan itu yang perlu kita awalin di awal kehidupan si bayi. Contohnya si bayi ini harusnya roaming in nih. Jadi sudah dirawat
satu ruangan bareng sama ibunya pada saat dari mulai lahir, kemudian sering-sering untuk disusuin oleh ibunya. Walaupun ASINya tidak keluar, tapi bonding, perlekatan, dan posisi itu dilatih terus sehingga dapat mencapai suatu posisi perlekatan yang benar nih nanti ketika ASINya sudah banyak. Dan jangan lupa pula ketika ASINya itu masih sedikit, di awal-awal kehidupannya si ibunya sudah mulai mempersiapkan diri. Contohnya dari mulai nutrisinya, asupan airnya, makanan-makanan yang tinggi protein itu sangat disarankan untuk ibu yang ingin menyusui ASINya secara eksklusif nantinya gitu. Jadi proses persiapan itu kan butuh waktu tuh. Sampai ketika si bayinya keluar dari rumah sakit pada saat usia 3-4 hari itu diharapkan produksinya sudah sekitar 30-45 mili setiap kali nyusu gitu. Nah, itu dia ya. itu, Dan kadang-kadang kita itu baru kuantitas tuh, kualitas nih. Ada nggak sih yang ibu tuh jadi kayak banyak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, lagi nyusuin gitu. Sebenarnya memang ada pakemnya nggak sih untuk ibu tuh harus menjaga makannya, atau sebenarnya ya udah makan makanan yang sehat dan berkualitas agar ASINya juga berkualitas. Ya benar. Jadi dari makanan itu penting sekali. Ketika kita memberikan ASI kepada bayi, tentu saja apa saja yang kita makan kita transfer dong ke si bayinya. Jadi memang asupan nutrisi yang baik dan seimbang itu sangat penting untuk ibu yang menyusuin. Nah, asupan seperti apa? Yang pertama adalah protein. Nah, protein itu sangat dibutuhkan nih untuk produksi ASI. Kemudian cairan yang cukup untuk si ibu dan juga si bayinya. Jadi ibu harus mengkonsumsi cairan, terutama bukan hanya dari air putih saja, bisa dari sup ataupun mungkin susu kacang yang tinggi-tinggi protein lah ya, susu kacang kedelai itu disarankan banget. Nah, selain itu juga kualitas nih, kita ngomongin kualitas. Sebenarnya ASI itu memiliki komposisi yang hampir sama nih pada setiap ibu. Baik ibu itu memiliki produksi ASI yang sedikit ataupun banyak, bentuk payudaranya kecil ataupun besar, itu kualitasnya hampir mirip-mirip aja gitu. Tapi dari pola makanan si ibunya itu mempengaruhi perbedaan yang sedikit banyak dari tiap orang. Dapat kita lihat bahwa pada bayi-bayi yang dari etnis orang Batak nih ya, kan mereka lebih suka makan daging nih. Nah, biasanya umumnya bayi-bayinya itu lebih gemuk nih kalau kita lihat. Nah, karena mungkin mereka lebih banyak mengkonsumsi daging dalam kesehariannya gitu. Jadi sebenarnya sedikit banyak nutrisi itu sangat berpengaruhi, tapi nanti ada grossnya tuh. Kandungan-kandungan yang pada ASINya itu berapa, itu biasanya tidak jauh begitu berbeda. Oke. Jadi memang ya harus sadar ya, ibu tuh benar-benar harus sadar untuk bisa memberikan ASI yang tepat pada bayinya. Nah, kadang-kadang ini kendalanya ketika 3 bulan berlalu masuk kerja dong ya dok. Nah, udah ada tools lain nih, udah ada sidot. Ini nggak tahu nih, ini musuh apa teman sih buat ibu. Kadang-kadang kita keasikan, ya udahlah ya udah pinter juga ngedot ASINya, walaupun ibu pulang kerja ya udah deh minum pakai dot aja. Nah, ini bener nggak sih dok? Mungkin saya tambahin sedikit ya tadi, sedikit yang emang tiap orang itu punya inter dan intra, jadi dinamis ASINya. Tapi ya memang kurang lebih sama, tetapi memang ada sedikit perbedaan dari, makanya yang paling cocok adalah ASI ibunya sendiri karena itu cocok buat ininya, buat bayinya ya. Jadi betul, ya oke. Jadi mengenai dot, jadi ini masalah juga sering banget. Jadi kalau ibu kerja harusnya kan dipamping di tempat kerja ya, dipamping pulang. Pada saat ibu bekerja mungkin bisa diberikan dengan device yang lain. Salah satunya memang botol atau cup feeder. Jadi boleh nggak sih pakai dot? Evidence-nya gini, kalau kita mengajarkan dot ke bayi di bawah 8 minggu, dia lebih mudah terjadi bingung puting. Lebih mudah untuk tidak menyusu eksklusif. Di bawah 8 minggu. Tapi kalau dia sudah 8 minggu, dia let's dan posisinya sudah betul, sudah mantep. Mungkin kita boleh sekali-sekali memberikan, tapi emang harus diingat. Risiko terjadinya tidak ASI eksklusif lebih banyak pada yang diberikan dengan botol. Nah, satunya lagi, tapi bukan berarti ya udah pokoknya harus ngerti kita ada di mana, apa resikonya dan apa konsekuensinya. Nah, kalau dia udah
pumping diberikan lewat device lain pada saat si ibu kerja, pada saat pulang kerja dia harus nyusuin langsung. Sama ibu. Jadi tetap harus ada direct breastfeeding. Jadi tetap ada bondingnya. Kalau ada ibunya yang nyusuin langsung. Jangan ibunya ngasih pakai dot juga. Kalau sama ya. ibunya ya ini nggak boleh. Kalau ibunya ya ibunya nyusuin langsung. Kalau pakai device lain tentunya yang memberikan adalah orang lain selain Langsung ibunya ya. kalau lagi ibunya kerja, kalau lagi ibunya nggak di rumah. Oke, tapi kalau ada ibu ya wes ibunya, ya jadi selama dia kerja pakai device lain, kalau ibunya pulang tetap harus direct breastfeeding, jadi bondingnya tetap ada. Tapi benar nggak sih dok, kalau sebenarnya bayi menyusui langsung itu membantu kita juga produksinya jadi lebih banyak. Ini kan banyak yang bilang gitu. Iya otomatis karena kan dengan dia menyusui langsung itu stresnya juga rilis stres, hormonalnya juga akan lebih terpacu. Banyak sekali keuntungan dari direct breastfeeding dibanding dengan hanya sekedar memberi ASI. Jadi itu kan ngerangsang juga stimulasi sensorik motorik. Kalau kita di bagian anak kan ada asah asi asuh. Nah kita tuh direct breastfeeding itu selain memberikan nutrisi itu juga stimulasi secara asah asi asuhnya tuh dapat semua. Betul. Gitu. Bikin chemistry. Bonding. Bonding sama anak yang nggak bisa dibeli. Gak akan terulang lagi. Iya. Kapan lagi kita sedekat itu ya? Iya. Anak SMP udah gak bisa sedekat jadi itu. Dengan direct breastfeeding, dengan adanya bonding itu si ibu juga lebih mengerti perilaku anak. Oh dia lebih paham. Anak juga jadi berperilaku. Itu riset ya, perilaku anak lebih baik dengan dia direct breastfeeding. Ya itu balik lagi, bukan cuma nutrisi untuk tubuh, nutrisi batin. Iya, jadi banyak banget. Benar-benar satu fase yang nggak akan bisa terulang dan manfaatnya tuh seumur hidup ya dirasakan oleh anak dan juga ibunya. Nanti kita lanjut lagi, tapi usai jeda jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, masih bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang pentingnya ASI dan masih bersama dengan Dr. Rose Grenchen, MCAT PED, SPA, konselor laktasi dari Suci Hospital, dan juga Dr. Naomi Esternita Fauzia Dewanto, SPA konsultan neonatologis yang juga merupakan Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke, ke Dr. Naomi nih, saya tuh sebenarnya masih banyak pertanyaan terkait ASI. Tadi dokter sempat bilang bahwa ASI yang terbaik untuk bayi ya ASI ibunya, ibunya gitu ya. Tapi kan banyak ibu yang memang terkendala nggak bisa memberikan ASI. Jadi ya kadang-kadang berpangku tangan nggak mau ngasih formula ya minta donor ASI. Untuk kategori donor ASI ini aturan yang tepat dan sehat. Ini bukan cuma masalah tepat ya dok ya, harus sehat. Itu gimana tuh dok? Oke. Jadi kan sebenarnya pemberian minum pada bayi itu ada hierarkinya. Nomor 1 ASI ibunya sendiri dan direct breastfeeding. Kalau tidak ada, kalau ada kendala misalnya ibunya sakit atau babynya di NICU, sementara kita perah ASI perah. Kalau nggak ada ASI perah ibunya, ya. Kalau sampai nggak ada juga atau ada masalah, hierarki berikutnya adalah ASI donor. Tapi pemberian ASI donor itu nggak sembarangan gini. Oke, saya punya ASI 1 kulkas nih, siapa yang mau ambil? Nggak boleh gitu. Atau saudara saya, karena apa? ASI donor itu harus di-screening dan dipasteurisasi hukumnya. Jadi pertama dia harus cukup untuk anaknya sendiri sebelum dia mendonorkan kan. Kedua si ibu pendonor harus di-screening terhadap penyakit-penyakit yang sudah ada pakemnya, HIV, hepatitis dan lain-lain. Nah setelah di screening kalau oke, sebenarnya harus hospital based. Jadi nggak bisa nih aku kasih ASI ya, nggak bisa. Jadi harusnya di screening di rumah sakit karena apa? Harus dikultur dan harus dipasteurisasi, dipanaskan dengan cara khusus untuk mematikan kuman-kuman patogen. Jadi
kalau lewat rumah sakit kan si ibu diajarkan harus bagaimana dalam memberikan ASI donor. Nah, dan lagi harus tahu bahwa sebenarnya ASI donor itu sebenarnya indikasinya diberikan terutama untuk bayi yang di rumah sakit yang membutuhkan, bayi NICU, bayi yang di bawah 1.500 di mana sangat membutuhkan ASI, tetapi ASI ibunya sendiri tidak bisa didapatkan dengan berbagai kondisi lah ya. Kenapa? Nah, bukan bayi yang cukup bulan yang ibunya males minta ASI donor aja, ya nggak bisa begitu. Itu banyak sekali yang salah kaprah seperti itu. Jadi pemberian ASI donor itu juga ada indikasinya, nggak sembarangan. Capek kan sering kan yang gitu, pokoknya ASI saya dikit minta aja ASI donor gitu. Iya, mumpung kamu banyak kan. Nggak bisa gitu, artinya sebenarnya kalau ASInya dia sedikit itu kita mungkin manajemen laktasi dia sendiri kurang optimal, kurang pengosongan payudaranya kurang benar sehingga tidak menghasilkan jumlah yang cukup. Tapi bukan solusinya minta ASI donor. Terus dia kipas-kipas gitu, ya kan? Seringnya gitu kan. Nah, jadi harus dengan indikasi pemberian ASI donor itu. Dan juga dengan cara yang benar, di screening dan dipasteurisasi. Jadi sangat tidak dibenarkan ASI donor internet base. Karena kita dari IDAI juga sedang menggalakkan bahwa harus hospital base. Memang kita di Indonesia belum ada bank ASI, tapi sedang menggalakkan untuk hospital base. Jadi rumah sakit yang harus memfasilitasi dan mengkoordinir. Jadi memang benar-benar sterilnya, hygiene-nya dan bener lah. Jadi ini memang PR-nya bukan ibu nasional ini ya. Iya. Ini terakhir nih, sayang banget waktunya, emang kayaknya harus lebih nih 2 jam kayak Dokter Ros. Mungkin ada satu semangat untuk para ibu yang sekarang lagi struggle untuk memberikan ASI eksklusif. Untuk ibu-ibu semuanya yang memang pengen memberikan ASI eksklusif, kalau pesan dari saya itu adalah kuatkan dulu niatnya. Cari dulu apa motivasinya daripada saat si bayinya dari dalam kandungan, itu sudah boleh dipersiapkan. Karena sebenarnya sekarang kita sudah banyak ya edukasi-edukasi kepada masyarakat untuk pentingnya si ASI ini gitu. Nah, jadi edukasi masyarakat itu juga sekarang udah ada dilakukan di rumah sakit juga. Apalagi udah ada satgas juga ya. Jadi kalau misalkan sudah ada rencana nih untuk ASI eksklusif, pada saat trimester ketiga si ibu sudah mulai terpapar untuk kelas-kelas laktasi seperti itu. Jadi dapat edukasi yang tepat juga ya. Benar. Ini makanya kita harus semangatin para ibu di rumah nih. Kalau memang kebingungan langsung datang pada tenaga profesional yang tepat agar dapat edukasi juga yang tepat. Dokter, terima kasih banyak. Hari ini semoga bisa membuka mata bukan cuma para ibu tapi para orang tua bahkan semua keluarga ya di Indonesia untuk bisa yuk semangat berikan ASI eksklusif. Dokter Ros, terima kasih. Terima kasih Mbak Gita. Terima kasih. Terima kasih Mbak Jaga Dika. kesehatan agar terus menginspirasi Amin. masyarakat. Oke, pemirsa. Kayaknya kita butuh lagi satu episode untuk bahas ini agar bisa menyemangati para ibu dan yuk semangat untuk memberikan ASI eksklusif untuk bayi Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri. Terus saksikan Bincang Sehati. Happy weekend.